Coba nanti baca surah Al-Hajj. Ya, surah Al-Hajj ayat yang pertama. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saah syai'un azim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan. Sesungguhnya goncangan kiamat sesuatu yang dahsyat. Di sana bukan zilzalah, tapi zalzalah. Di surat Al-Zilzalah tadi zilzalah. Kalau di surat Al-Had zalzal. Kenapa? Karena surah Al-Had bicara tentang goncangan kiamat marrah. Bukan hay'ah. Bukan totalitasnya yang dibicarakan, tapi marrahnya. Artinya sekali goncangan itu saja sudah sangat dahsyat. Apalagi goncangan yang berkali-kali dan lama. Kira-kira begitu. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta pesan dan makna di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Zilzalah, surat yang ke-99, ayat yang pertama. Kita baca ayatnya, surah Al-Zilzalah, ayat yang ke-1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Artinya apabila bumi sudah digoncangkan Allah dengan segoncang-goncangnya. Nah, itu artinya surah Al-Zilzalah ayat yang pertama. Jadi ini ayat menjelaskan tentang peristiwa kiamat yang dimulai dengan terjadinya zilzal atau goncangan yang sangat dahsyat. Nah, ada beberapa hal yang menarik kita perhatikan ayat ini secara struktur dan pilihan kata. Pertama, ayat ini dimulai dengan syartiyah namanya, syarat. Allah menggunakan iza. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi iza itu namanya adat syarat. Ya, kalimat setelahnya itu disebut jumlah syarat atau jumlah syartiyah. Nah, adat syarat atau instrumen yang dipakai untuk mengandaikan sesuatu itu ada beberapa. Ada iza, ada in yang artinya jika, dan ada lau artinya kalau. Dan semuanya ada dalam Al-Quran. Ada kalanya iza Allah pakai, ada kalanya in Allah pakai, dan ada kalanya lau Allah pakai. Apa bedanya iza, in, dan lau? In itu pengandaian terhadap sesuatu yang bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi. Artinya kemungkinan terjadi itu ya 50-50. Ya, bisa terjadi, bisa tidak. Kalau lau, sesuatu yang mustahil terjadi. Jadi kalau lau itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kalau iza itu sesuatu yang pasti terjadi. Coba lihat surah Al-Baqarah 180. Ya, Al-Baqarah 180. Apa kata Allah? Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lil walidain wal akrabin bil ma'ruf. Diwajibkan atas kamu apabila datang kematiannya, jika meninggalkan harta, berwasiatlah kepada keluarga dan kerabat. Di sini ada dua kata syarat nih. Apabila datang kematian kepada salah seorang kamu. Nah, ketika kematian mendatangi seseorang, maka instrumen syaratnya iza. Iza hadara ahadakumul maut. Jadi kalau kematian yang datang, itu syaratnya pakai iza. Apabila. Kenapa iza? Karena kematian itu pasti datang.
Karena kematian itu tidak diragukan kedatangannya, pasti datang. Karena kematian sesuatu yang pasti, maka syaratnya pakai iza. Iza hadara ahadakumul mautu. Nah, tapi jika kamu meninggalkan harta, artinya orang yang akan mati meninggalkan harta, berwasiat, maka syarat yang dipakai dalam konteks meninggalkan harta itu in taraka khairan, jika kalian meninggalkan harta. Kenapa in di sana? Karena tidak semua orang mati meninggalkan harta. Orang yang mati boleh jadi meninggalkan harta, boleh jadi tidak meninggalkan harta. Karena kemungkinannya 50-50 antara meninggalkan harta atau tidak meninggalkan harta, maka syaratnya pakai in taraka khairan, bukan iza. Kalau iza taraka khairan berarti semua yang mati pasti meninggalkan harta. Tapi faktanya kan tidak semua orang mati meninggalkan harta, malah banyak yang meninggalkan hutang, malah bukan harta. Nah, karena tidak pasti semua meninggalkan harta, maka digunakanlah in, boleh jadi ada harta, boleh jadi tidak ada harta. Itu in. Lau mustahil terjadi. Nah, itu makanya di surah Al-Munafikun, nanti coba surat Al-Munafikun dibaca ayat yang ke-10 ya, surah Al-Munafikun. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ketika kematian sudah datang, maka manusia berteriak, apa panggilan manusia? Ya Tuhan, jikalau engkau tunda mati saya sebentar, saya ingin bersedekah dan menjadi orang saleh. Nah, ketika ajal sudah datang, manusia minta matinya ditunda. Nah, permintaan mati ditunda itu menggunakan syarat lau. Laulah, ya, laulah. Ya, la untuk taukid. Laulah. Kenapa permintaan tunda kematian itu menggunakan lau? Menunjukkan mustahil. Tidak akan ada penundaan mati bila ajalnya datang. Makanya di ayat setelahnya, la yuakhirallah ya nafsan iza jaa ajaluha. Nah, digunakan lan kan, lan itu maknanya kan istimrar. Tidak akan pernah ya ada penundaan ajal bila sudah datang. Karena tidak ada penundaan, mustahil ditunda, maka syaratnya pakai lau. Kalau artinya mustahil terjadi. Nah, kenapa kiamat tadi goncangannya menggunakan iza zulzilat al-ardu zilzalaha, untuk menunjukkan goncangan itu pasti terjadi. Goncangan yang dahsyat itu pasti terjadi. Tidak sedikit pun boleh ada keraguan di dalamnya, karena Allah menggunakan ya sartiyahnya ya iza. Iza itu maknanya pasti terjadi. Dua, Allah menggunakan zulzilat dalam bentuk fi'il madi, padahal kejadiannya itu untuk ya masa yang akan datang, istiqbal namanya. Kan kiamat belum terjadi, akan terjadi. Masanya belum berlalu, tapi akan berlangsung. Nah, Allah tidak menggunakan fi'il mudhari, ya. Misalnya Allah tidak mengatakan iza nuzal zilu, ya, iza nuzal zilu, tidak, ya, atau iza ya, yuzalzal misalnya, tidak. Tapi zulzil, ya, zulzil itu fi'il madi. Madi itu maknanya past, sesuatu yang sudah terjadi. Tapi ini belum terjadi. Ini belum terjadi. Kenapa? Ya, diungkapkan dengan kata kerja yang sudah terjadi. Padahal peristiwanya ini belum terjadi. Nah, di situ ada sebuah kaidah dalam dalam semantik Arab, bahwa sebuah peristiwa yang belum terjadi diungkapkan dengan sesuatu yang
sudah terjadi, maka itu maknanya pasti terjadi. Tidak boleh diragukan. Kalau ada peristiwa yang belum terjadi, diungkapkan dengan sesuatu yang sudah terjadi, ya, dia masa yang akan datang, tapi peristiwanya diceritakan dengan kata kerja masa lalu, itu menunjukkan sesuatu itu pasti terjadi dan tidak boleh ada keraguan padanya. Itu kenapa ayat-ayat tentang kiamat semuanya dalam bentuk fi'il madhi. Ya, izas sama'un saqqat, insaqqat itu fi'il madhi. Ya, izal biharu sujirat, sujirat itu fi'il madhi. Ya, jadi semua peristiwa yang diungkapkan dengan masa lalu padahal dia belum terjadi, maka itu maknanya pasti terjadi. Jadi kenapa goncangan ini diungkapkan dengan kata kerja masa lalu, padahal dia belum terjadi goncangan itu untuk menunjukkan kepastian. 2. 3. Zulzilat itu diungkapkan dalam bentuk sulasi rubai ya. Rubai itu artinya kata kerja 4 huruf. Karena dominannya dalam bahasa Arab, kata kerja itu namanya sulasi. Sulasi itu 3 huruf itu aslinya. Zahaba 3 huruf, jalasa 3 huruf, akala 3 huruf, qara'a 3 huruf, namanya sulasi. Tapi ada kalanya kata kerja itu disebut rubai, 4 hurufnya. Sebenarnya kalau goncangan banyak kata yang jenisnya sulasi 3 huruf yang artinya goncangan. Misalnya hazza, ya, hazza itu goncangan. Bisa saja dikatakan iza huzzatil ardu, bisa. Atau raja, iza rujjatil ardu, ya itu goncangan juga. Raja itu goncangan juga. Ada sadama, sadama itu juga goncangan ya, macam benturan sadama. Tapi Allah tidak menggunakan bentuk kerja sulasi, tapi digunakan bentuk kerja rubai namanya. Zulzilat, zai lam, zal zal itu 4 huruf. Secara semantik ya, memang ada beda antara sulasi dan rubai dalam kekuatan makna. Yang jelas ada sebuah kaidah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadati al makna. Bila bangunan kata itu bertambah, maka kekuatan maknanya pasti bertambah. Ya, kalau sulasi 3 huruf, kalau rubai 4 huruf. Tentu rubai lebih banyak bangunannya. Karena dia lebih banyak, maknanya lebih kuat. Jadi kata rubai maknanya lebih kuat dari kata sulasi namanya. Kalau sulasi itu 3 huruf aslinya, kalau rubai itu 4 huruf aslinya. Makanya peristiwa-peristiwa yang mengagumkan, yang mengagetkan, yang membuat orang tercengang, itu biasanya menggunakan rubai. Coba lihat surat Asy-Syams, ya, surat Asy-Syams ayat 14. Fakazzabuhu fa'akaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Jadi di sana ada kata dam-dam. Dam-dam itu namanya rubai. Ya, melululantakkan. Jadi umat Nabi Saleh yang menyembelih onta Allah itu semuanya dihancur leburkan oleh Allah, diratakan, di bumi hanguskan oleh Allah dengan ledakan besar. Nah, peristiwa yang menggoncangkan itu, yang mematikan semua orang, itu namanya dam-dam. Ya, sebenarnya kalau menghancurkan bisa hadam. Hadama itu juga menghancurkan artinya, hadama. Tapi Allah tidak mengatakan hadama, ya, tapi damdama. Ini menunjukkan makna syiddah namanya, karena rubai, hurufnya 4. Begitu juga misalnya di surat Yusuf ayat 51, ketika Zulekha mengaku, wa qalat imra'atul aziz al-an hasal haq ana rawatuhu an nafsi. Jadi Yusuf yang dituduh selama ini hendak memperkosa Zulekha, akhirnya Zulekha membuat pengakuan di depan publik bahwa saya lah yang menggoda dia tidak bersalah. Lalu kebenaran yang mengagetkan orang banyak itu disebut hasal haq.
Sebenarnya kalau kebenaran bisa, ya wadahal haq bisa, sulasi, wadaha itu sulasi. Atau zaharal haq, ya sama, tampak jelas kebenaran sekarang. Ya, atau apalagi misalnya tabayyana. Tapi Allah menggunakan pola kata kerja rubai khas-khas. Karena ini kebenaran yang menggoncangkan banyak orang. Yusuf sudah bertahun-tahun di penjara. Sekarang wanita mengaku bahwa dialah yang bersalah. Nah, maka pengakuan itu disebut khas-khas. Nah, jadi kenapa goncangan kiamat itu rubai, zulzilat, untuk menunjukkan dahsyatnya goncangan itu. Menunjukkan kuatnya goncangan itu sekuat kata kerja yang rubai. Kira-kira begitu maksudnya. 3. Yang keempat, Allah menyebutkan maf'ul mutlak setelah zulzilat al-ardu zilzalah. Zilzala. Zilzal itu namanya maf'ul mutlak. Sebenarnya begini, Allah bisa saja stop ayat ini dalam setelah al-ardu. Iza zulzilatil ardu, apabila bumi sudah digoncang, titik. Kalimatnya sudah sempurna. Ya. Karena dia hanya butuh fi'il, majhul dan naibul fa'ilnya. Jadi iza zulzilatil ardu, titik. Ya, bila bumi sudah digoncangkan, ya titik, udah paham. Tapi Allah hadirkan zilzal, itu namanya maf'ul mutlak, objek yang bersifat unlimited yang diambilkan langsung dari kata kerja yang disebutkan. Nah, maf'ul mutlak secara bahasa artinya unlimited, makanya namanya mutlak. Mutlak itu tidak ada batas. Kenapa Allah tambah goncangan dengan maf'ul mutlak, goncangan kiamat itu? Kenapa ditambah dengan maf'ul mutlak? Untuk menunjukkan goncangan itu tidak ada limit. Kalau sekarang terjadi gempa di dunia ini, ada limit. Mungkin 8 skala Richter, mungkin 7 skala Richter, mungkin ada yang 9. Artinya ada limit, ada skalanya yang bisa diukur. Kalau goncangan kiamat, mutlak, unlimited. Tidak ada alat ukur yang bisa mengukur sekuat apa gempa yang terjadi di hari kiamat. Kira-kira begitu. Tidak ada alat ukur gempa yang bisa mengukur kekuatan gempa hari kiamat. Karena itu dikasihlah maf'ul mutlak. Kalau dikatakan iza zulzilatil ardu, boleh jadi goncangannya terukur. Boleh jadi goncangannya masih terbatas. Tapi tidak, dibikin goncangan yang mutlak, maf'ul mutlak, untuk menunjukkan tidak ada batas goncangan lagi. Tidak ada lagi yang bisa mengetahui ukurannya berapa. Itu kenapa dikasih zilzal dalam bentuk maf'ul mutlak namanya. 5. Allah tidak cukup menggunakan maf'ul mutlak zilzala, tapi ditambah pula hadamir namanya, yang berfungsi sebagai mudafun ilaih, yang idafah kepada zilzal. Zilzalaha. Sebenarnya kalau kita ingin membuat kalimat biasa, ya cukup pada maf'ul mutlak saja. Iza zulzilatil ardu zilzalan. Bisa. Bisa. Iza zulzilatil ardu zilzalan. Tapi tidak ditambah ha yang idafah kepada zilzal. Zilzalaha. Kenapa ada ha yang idafah? Ha itu kembali ke bumi tadi. Ke bumi tadi. Jadi itu artinya totalitas bumi. Jadi ketika dikasih ha, itu artinya bumi itu bergoncang bukan bagian tertentu, bukan wilayah tertentu, tapi ha totalitasnya. Tidak ada lagi sejengkal bumi pun yang tidak bergoyang. Tidak ada satu jengkal bumi pun yang tidak bergoncang. Semua bergoncang karena bersifat mutlak dan ha totalitas. Jadi damir itu menunjukkan totalitas bumi yang sudah bergoncang. Kalau sekarang terjadi gempa mungkin di wilayah tertentu saja. Wilayah lain tidak, karena bukan zilzalaha. Nanti di hari kiamat, sudahlah goncangannya tanpa batas, tanpa ukuran. Total. Ha. Itu kenapa ha itu idafah. Idafah itu arti harfiahnya akumulasi. Jadi ya tambah, menyatu semua, itu namanya idafah. Idafah itu artinya gabungan. Jadi zilzalah itu maksudnya akumulasi dari semua
gempa. Gabungan semua gempa. Tidak ada lagi gempa yang tidak tergabung di sana. Itu kenapa ditambah ha dhamir yang menunjukkan totalitas akumulasi. Gitu. 5. 6. Allah menggunakan kata zilzal, itu namanya masdar hay'ah. Sebenarnya ada masdar yang lain, namanya masdar marrah, zalzal. Jadi kalau zilzal, itu namanya masdar hay'ah. Kalau zalzal, itu maknanya marrah, sekali. Misalnya gini, ya, jalas tu ya jilsatan, itu maksudnya total. Jadi duduknya total, jilsah. Tapi kalau jalas tu jalsah, itu duduk sekali duduk. Sekali duduk saja. Nanti enggak, besok enggak. Pokok sekali duduk. Tapi kalau jilsah, total. Namanya masdar hay'ah. Kalau marrah, sekali saja. Coba nanti baca surah Al-Hajj. Ya, surah Al-Hajj ayat yang pertama. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan. Sesungguhnya goncangan kiamat sesuatu yang dahsyat. Di sana bukan zilzalah, tapi zalzalah. Di surat Al-Zilzalah tadi zilzalah. Kalau di surat Al-Had, zalzal. Kenapa? Karena surah Al-Had bicara tentang goncangan kiamat marrah, bukan hay'ah. Bukan totalitasnya yang dibicarakan, tapi marrahnya. Artinya sekali goncangan itu saja sudah sangat dahsyat, apalagi goncangan yang berkali-kali dan lama. Kira-kira begitu. Kalau di Al-Had yang dimaksud itu sekali goncang. Yang sekali goncang saja sudah sangat dahsyat, apalagi goncang yang berkali-kali. Surah Al-Zilzalah maksudnya totalitas. Makanya masdarnya disebut masdar hay'ah. Nah, itulah ya di antara ya makna di balik ketelitian redaksi yang Allah hadirkan di surah Al-Zilzalah ayat yang ke-1. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.